Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Segera setelah aku kembali ke beberapa hari yang lalu, aku berbicara di depan para hunter. Tahap ini, aku yang akan memimpin. Para hunter menjadi bisu. Di antara mereka adalah Khon dan Crusader. Keduanya awalnya meninggal saat menyerang lantai 25. Tapi aku kembali ke waktu sebelum mereka memasuki apokalips. Tentu saja orang-orang yang terlibat tidak mengetahui hal itu. Crusader tampak bingung. Maafkan aku, King of Death. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik pada romance. Tidak semuanya. Tidak ada yang perlu disesali. Aku seorang amatir dalam percintaan. Tapi kamu masih ingin memimpin tahap ini? Apakah kamu serius? Iya, aku benar-benar ingin mengambil kendali. Para hunter bergumam. Aku berbicara dengan tenang untuk menjaga momentumku. Akan bagus untuk memilih hunter yang berpengetahuan luas dalam genre romance. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria. Aku tidak pernah membaca novel seni bela diri. Meski begitu, aku membersihkan Chronicles of Heavenly Demon dengan baik. Itu benar, tapi aku punya firasat buruk tentang tahap ini. Aku pikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Tolong biarkan aku yang bertanggung jawab. Ada beberapa hunter yang menanggapi kata-kata perasaan tidak menyenangkan. Itu adalah Black Witch dan Sword Saint. Keduanya percaya kalau aku punya kekuatan. Seharusnya tidak apa-apakan. King of Death telah membuktikan keahliannya berkali-kali. Aku juga berpikir kita harus mendengarkan King of Death. Tempat pertama dan kedua dalam peringkat mendukung posisiku. Jadi segalanya menjadi lebih mudah. Para hunter lainnya bahkan tidak mencoba untuk tidak setuju dengan kami. Seperti yang aku inginkan, aku mengambil alih komando. Sekarang aku akan memilih tim penyerang untuk memasuki apokalips bersamaku. Aku berbicara dengan hati yang tegas. Hanya anggota paling elit yang bisa naik ke tahap ini. Tolong jangan membenciku jika aku tidak memilihmu. Anggota paling elit. Black Witch itu menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Baiklah, kalau begitu aku harus pergi. Aku tidak tahu banyak tentang romance. Tapi jika kamu benar-benar membutuhkanku, aku harus pergi. Padahal ini pertama kalinya aku menghadapi genre romance. Tapi kepekaan romantis, sensitivitas tampaknya cocok untukku. Aku tidak mengklaim sebagai ahli romance. Ya, aku hanya berpikir bahwa aku harus dimasukkan karena sebagian besar anggota elit pergi. Wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai pengamat drama itu tampak dalam kondisi yang memprihatinkan. Fantasi romance dan romance agak berbeda. Jika romance adalah makaron, fantasi romance adalah kue mousse coklat. King of Death, aku benar-benar berpikir kita harus membawa seorang ahli. Master yang memancarkan energi yang tenang dan dalam adalah Crusader. Namun, dalam serangan terakhir, dia gagal dalam serangan itu. Aku merasa tidak nyaman membawa Crusader. Bukankah cinta adalah sesuatu yang bisa digantikan oleh uang? Orang yang membayar mahal pandai berkencan. Cinta adalah kekuatan. Kekuatan adalah uang. Itu adalah hukum yang tidak bisa diubah. Aku perlu ditunjuk di sini. Khon membuka kipas. Siapa sih yang membiarkan pria itu memasuki romance? Aku melihat sekeliling dengan tenang. Akhirnya sosok memasuki pandanganku. Sosok itu sedang meminum jus jeruk yang disajikan oleh pelayan pembatas buku. Heretic Inquisitor Nim. Aku memanggil orang itu. Iya, bergabunglah dalam partiku. Para hunter di dekatnya memandang kami dengan keheranan. Heretic Inquisitor, seorang pembunuh berdarah dingin. Seseorang yang tanpa syarat menyiksa dan mengeksekusi orang jika ada perselisihan agama. Apapun yang terjadi, seorang psiku lahir alami,
sejati yang diperlakukan seperti orang gila, bahkan di menara ini penuh dengan orang-orang abnormal. Jika ada survei tentang siapa di dunia ini yang paling cocok untuk romance, manusia itu akan menempati peringkat pertama. Pria itu menyeringai seperti anak laki-laki yang lugu. Iya, tentu saja. Aha, jika itu permintaan King of Death, aku akan dengan senang hati melakukannya. Bagi siapa saja yang tidak tahu sebenarnya, itu benar-benar senyuman malaikat. King of Death, kamu gila. Dengan kata lain, ketika seseorang yang mengetahui kebenaran yang dilihat, itu tidak ada bedanya dengan senyuman iblis. Sang Black Witch dengan cepat datang dan berbisik padaku. Heretic Inquisitor tidak bisa berempati dengan orang lain. Secara subjektif, dia adalah seorang psikopat, dan secara subjektif, dia adalah seorang sosiopat. Bagaimana kita bisa membawa pria seperti itu ke dalam novel romance? Black Witch, aku juga menjawab dengan bisikan. Meskipun aku tidak tahu hukum romance, aku tahu apa yang paling penting. Apa itu? Penampilan. Hah? Penampilan? Aku serius. Pertama-tama, kamu harus tampan. Tidak, bukankah itu sedikit berprasangka? Banyak orang di novel romance digambarkan terlihat biasa saja. Mereka curang dengan gambar sampul. Ah, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Sekarang lihat ini. Dari segi tampilan, siapakah yang paling mirip bidadari di menara? Itu adalah Heretic Inquisitor. Bahkan aku pikir dia adalah malaikat sejati sampai aku mempelajari sifat aslinya. Kami melirik Heretic Inquisitor. Di kejauhan, Heretic Inquisitor tersenyum cerah. Apa kamu setuju? Iya, penampilannya berkualitas tinggi, tapi itu jadi masalah karena kepribadiannya berbanding terbalik. Dia adalah seorang gangster. Selain itu, Heretic Inquisitor itu kompeten. Dia bisa menggunakan sihir ilahi. Apakah dia tidak dapat menanggapi apapun yang terjadi? Dia juga mendengarkan aku dengan baik. Yang terpenting, Heretic Inquisitor itu tidak bermuka dua. Apa yang dia katakan secara lahiriah dan pikirkan di dalam adalah sama. Dia sehati. Aku pikir ini juga bisa menjadi keuntungan dalam percintaan. Bisa jadi menarik bagi banyak orang ketika seorang bertindak persis seperti yang mereka pikirkan. Itu mungkin ide yang cerdas, kata seseorang menguping pembicaraan kami. Itu adalah dia perlahan menganggukkan kepalanya, matanya bersinar karena kekaguman. Dalam ropan atau fantasi romance, semakin gila pria, semakin segar. Heretic Inquisitor tidak terlalu buruk untuk ropan. Sangat disayangkan, dia tidak terobsesi dengan cinta, tapi ada ruang baginya untuk berkembang menjadi karakter tipe orang gila. Aku bisa melihat bagaimana itu bisa menyenangkan. Memang, King of Death, bahkan dalam percintaan, kamu memiliki intuisi iblis. Perpustakaan menjadi sunyi. Apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh? Sekali lagi, perpustakaan itu sunyi. Namun, sang Black Witch sedang berpikir, mereka ada benarnya, tapi Heretic Inquisitor tidak terlihat muda seperti King of Death. Dia terlihat terlalu muda. Bahkan jika kamu terlihat muda, kamu harus terlihat agak kekanak-kanakan. Penampilan kekanak-kanakan tidak terlalu populer. Beruntung atau tidak, dia tidak pernah mengungkapkan pendapat profesionalnya. Berkat itu, aku dan Heretic Inquisitor membentuk tim percintaan beranggotakan 2 orang. Melihat tim penyerang yang gigih, mata pustakawan itu berbinar. Oh, jadi kamu mencoba menyerang dengan kombinasi yang berbeda. Aku tidak sabar untuk melihat cerita seperti apa yang akan terungkap kali ini. Pustakawan mengulurkan tangan dan meraih The Tale of Stormwind Academy. Musim cinta telah tiba. Waktu untuk memuji cinta telah tiba. Sangat indah memenangkan cinta dengan melampaui status, garis keturunan, kebangsaan, dan segalanya.
lengan Constellation berkibar. Mungkin itu sebabnya cinta menjadi begitu sulit. Cinta bukan hanya emosi, tapi juga sikap dan postur tubuh, karena banyak orang terobsesi dengan pustakawan itu tertawa. Apakah ini kenyataan romantis atau romansa yang realistis? Gongja, akan sangat sulit bagimu untuk menjaga keseimbangan ini. Oleh karena itu, aku telah menyiapkan hak istimewa yang jelas khusus untukmu. Dapat hak istimewa? Faktanya, kamu menyelesaikan tahap tersembunyi Chronicles of Heavenly Demon. Selain tahap normal, hadiah untuk tahap normal adalah lantai 22. Tapi kamu belum menerima hadiah tahap tersembunyi. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Apa? Kemari protagonisku. Aku mendekatinya. Aku akan memberimu 3 kartu. Mengatakan, tada, pustakawan memberiku kartu. Di kartu-kartu itu tertulis berikut ini. Kartu penghalang pengenalan wajah. Kartu penambah luck. Mendengar rahasia penting. Kartu ups. Aku seharusnya tidak mengatakan ini. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Bagus. Bahkan namanya tidak menyenangkan. Aku tidak tahu apa efeknya, tapi aku merasa sangat curiga. Permisi, ini semuanya pasti akan berguna dalam romance. Kartu-kartu ini pasti akan menjadi pasukan dan dukunganmu. Jadi jangan khawatir. Aku hanya bisa khawatir. Ini bukan satu-satunya hadiahku. Aku menyiapkan satu lagi untukmu. Setelah kamu memasuki apokalips, kamu secara alami akan menemukan hadiah. Apa? King of Death, Heretic Inquisitor. Pustakawan tidak menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, dia membuka bukunya. Wah, cahaya terpancar dalam halaman-halaman apokalips. Aku menunjuk keduanya sebagai karakter The Tale of Stormwind Academy. Saat kamu membuka mata, masih 7 hari lagi sebelum akhir malang dari The Tale of Stormwind Academy. Cahaya menyelimuti kami berdua. Silahkan, aku menantikan akhir yang indah yang akan kalian tunjukkan kepadaku. Putri yang terhormat dan kepala pelayan. Putri yang terhormat, kepala pelayan. Saat aku mencoba untuk menanyakan apa yang dia maksud, pandanganku menjadi putih seluruhnya. Aku tidak pernah benar-benar menyukai romance. Aku tidak memiliki kebiasaan membaca, dan aku tidak memiliki teman yang antusias tentang romance di sekitarku. Sejujurnya, aku tidak punya teman. Aku juga tidak ingin berbicara tentang berapa banyak orang yang sekarang dapat aku panggil sebagai teman. Namun ketika ditanya apa onomatopoeia yang paling sering dalam genre romance, aku yang tadinya hanya orang luar pun bisa dengan mudah menjawabnya. Menampar, suara memukul pipi seseorang, lambat, hal yang kurang ajar, suara bernada tinggi mencapai kandil di langit-langit sebelum lampu gantung berhenti bergetar. Slap, suara nomor 1 sepanjang masa dalam genre romance bergema sekali lagi. Seperti yang bisa dilihat dari bagaimana aku dengan santai mendeskripsikan suara itu. Hah? Itu adalah Heretic Inquisitor. Heretic Inquisitor memiringkan kepalanya. Baik pipi kiri dan pipi kanannya, meskipun kedua sisi telah memerah. Heretic Inquisitor tersenyum cerah pada orang yang menampar wajahnya. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tanganmu sangat kuat. Ekspresi lawannya menjadi suram. Apakah dia seorang putri bangsawan? Dia mengenakan gaun bersulam bunga lili di benang perak. Demi kenyamananku, aku menempelkan. Beraninya kau bersikap begitu acuh tak acuh. Sungguh vulgar. Apakah kamu tidak tahu malu? Aha. Dan dari sini segalanya menjadi lebih rumit.
Gadis lili perak itu bukanlah satu-satunya yang mengenakan gaun. Jika aku melakukan sesuatu yang salah, tolong jelaskan kepadaku. Aku akan mendengarkan, dan jika maksudmu masuk akal, aku akan segera mengoreksi diriku sendiri. Lebih baik tidak menggunakan kekerasan. Heretic Inquisitor juga mengenakan gaun. Dibandingkan dengan gaun gadis lili perak itu lebih jelas. Warnanya menyerupai daging buah jeruk nipis. Gaun yang dikenakan Heretic Inquisitor adalah divisi dari kuning polos dan hijau menyegarkan. Sifat kekanak-kanakan bisa dengan mudah disalahartikan sebagai tidak bersalah. Ketidaktahuan juga bisa dianggap menyegarkan, tapi dia tidak membutuhkan semua itu. Wajahnya di atas, preman alami yang aku pilih berdasarkan penampilan tersenyum cerah. Sekarang, orang yang aku tidak tahu namanya, ayo berbicara. Menampar, kamu benar-benar, sungguh kamu menghinaku. Gadis lili perak itu sepertinya meremas seluruh tubuhnya saat berbicara. Lekukan punggungnya yang bengkok sepertinya ditransmisikan ke suaranya. Orang yang memukul adalah wanita muda, dan orang yang dipukul adalah Heretic Inquisitor. Tapi seiring berjalannya waktu, nafas wanita itu melemah. Aku mengatasi kebingunganku saat memasuki Apokalips dan mulai memahami situasinya. Pertemuan sosial, bagaimanapun selama beberapa acara, ballroom dilengkapi dengan lampu kandil. Lusinan orang selain kami mengenakan gaun dan jas. Mereka jauh sekali, dengan gugup melihat ke arah kami. Ekspresi malu dan tegang mereka sangat mencolok. Itu wajar karena ballroom menjadi berantakan. Gadis lili perak adalah nona muda yang jahat. Aku melihat wanita muda itu. Kecuali untuk keluarga kekaisaran, dia adalah orang yang peringkat tinggi. Dia juga orang yang akan menghancurkan Apokalips ini. Ayo ke sini, kata gadis lili perak itu sambil terhuyung-huyung. Dia sepertinya mengunyah setiap suku kata sebelum meludahkannya. Suaranya membuat paru-paruku sakit hanya dengan mendengarkan. Ya nona muda, jawab para pelayan yang mengenakan jas berekor hitam. Orang-orang ini, aku benci melihat mereka. Singkirkan mereka sekarang. Singkirkan mereka dari pandanganku. Baiklah. Jawaban para pelayan tidak pernah keras. Suara mereka pelan. Orang-orang dengan status lebih rendah menyesuaikan volume suara mereka tergantung pada konstitusi atasan mereka. Siapapun dapat melihat bahwa gadis lili perak itu sakit-sakitan. Di telinganya suara keras adalah racun. Jadi Heretic Inquisitor itu tidak cocok dengan gadis lili perak. Kebetulan, apakah kamu sakit? Itu masalah besar. Aku akan membantumu. Cepat bersihkan tuan dan budak itu dan singkirkan mereka dari pandanganku. Kunci mereka. Karena Heretic Inquisitor itu pada dasarnya keras dan terbuka. Para pelayan dengan jas berekor mengelilingi kami seperti unit militer. Permisi, kamu harus mengikuti kami sebentar. Kata-katanya sangat sopan, tapi tindakannya tidak seperti itu sama sekali. Para pelayan memaksa kami berdua keluar. Di atas ballroom dan melewati koridor, kami dibawa ke gudang yang pucat karena sinar bulan. Permisi, kataku saat dipindahkan ke gudang. Sebagai referensi, aku mengenakan jas berekor yang tampak seperti para pelayan. Kemana kamu akan membawa kami sekarang? Tidak ada jawaban. Permisi, pelayan ducal. Semuanya membanting. Heretic Inquisitor dan aku saling memandang. Segera setelah itu, klik, suara tombol putar beresonasi. Kami dipenjarakan di gudang entah di mana. Jika akal sehatku tidak salah, jika gudang dikunci dengan kunci, itu menjadi penjara. Aha, saat sinar bulan menembus jeruji besi, Heretic Inquisitor membuka mulutnya.
King of Death, sesuatu yang besar terjadi. Heretic Inquisitor tersenyum lebar, seolah itu bukan masalah besar sama sekali. Aku pikir aku telah menjadi protagonis wanita. Benar, dan aku adalah kepala pelayan wanita muda itu. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.